Hai, perkenalkan nama aku Cindy Sarwenda dan di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana itu Kristen yang suam-suam kuku dan apa dampak menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Teman-teman, di saat-saat ini kita sangat tidak bisa lagi menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Terutama ini sudah sangat dekat ya kepada peristiwa pengangkatan. Dan juga walaupun sebenarnya belum dekat, kita sama sekali nggak bisa jadi Kristen yang suam-suam kuku. Kenapa? Karena Wahyu 3 ayat 16 mengatakan bahwa jadi karena kamu suam-suam kuku, jadi karena kamu tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Ingat, Kristen yang suam-suam kuku tidak diakui Tuhan. Jadi marilah kita membara untuk melakukan pekerjaan dari Bapa. Dan di video ini aku akan membahas 9 ciri-ciri dari Kristen yang suam-suam kuku. Apabila kita merasa bahwa ciri-ciri tersebut masih terdapat di dalam diri kita, maka marilah kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa supaya kita diberikan hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh mau memuliakan nama Tuhan, terutama di saat-saat terakhir seperti ini. Marilah untuk tidak menjadi suam-suam kuku lagi. Marilah kita mengabarkan Injil kepada siapapun yang kita temui. 9 ciri-ciri Kristen yang suam-suam kuku. Ciri pertama, Kristen yang suam-suam kuku pergi kemana kebanyakan orang lain juga pergi. Kristen yang suam-suam kuku selalu cenderung untuk mengikuti tren yang bersifat keduniawian. Ingat, saat kita telah lahir baru, kita telah memutuskan untuk mematikan kedagingan kita. Saat lahir baru, dosa menjadi suatu kejijikan bagi kita. Kristen yang suam-suam kuku sering berkompromi akan suatu hal yang dilakukan kebanyakan orang, di mana ia tahu bahwa hal itu sebenarnya tidak baik, namun dia tetap mengikuti karena kebanyakan orang melakukan itu. Ingat, kita tidak ada di dunia ini untuk sama seperti dunia. Kita ada di dunia untuk memenangkan dunia. Ciri nomor 2 yaitu Kristen yang suam-suam kuku hanya sekedar terinspirasi dengan mendengar cerita Kristen yang lain yang melakukan hal-hal luar biasa untuk menyatakan iman mereka. Kristen yang suam kuku sering berpikir dan berkata, "Wah, hebat ya. Wah, aku juga ingin seperti itu. Wah, wah." Terkagum, merasa tergerak. Namun, secepat itu pula apinya padam lagi dan tidak pernah berujung aksi nyata dan hanya sekedar harapan. Mereka memanggil Kristen yang sangat berani itu sebagai Kristen yang radikal, di mana seharusnya begitulah kita bertindak saat kita adalah Kristen yang sesungguhnya. Ciri nomor 3, Kristen yang suam kuku takut menyatakan kebenaran. Di dalam suatu perkumpulan yang tidak mengharuskan Kristen untuk menyebarkan kebenaran yang mereka ketahui, maka Kristen yang suam kuku pasti hanya akan diam. Kristen yang suam kuku tidak melihat pentingnya ia menyebarkan kebenaran kepada orang lain. Tidak jauh memandang apa yang akan terjadi kepada orang-orang di perkumpulan tersebut jika mereka tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bagi orang Kristen yang suam kuku, mereka akan sangat takut disebut sebagai fanatik oleh dunia. Mereka takut ditolak oleh dunia karena menyebarkan kebenaran. Kebenaran tidak harus selalu kita sebarkan melalui berbicara secara langsung, melalui perilaku kita, melalui status kita. Orang lain dapat menilai bagaimana diri kita, karena kita adalah surat yang dapat dibaca oleh semua dunia. Jadilah kita terang dan garam akan dunia. Ciri nomor 4 yaitu nyaman dengan diri mereka yang sekarang. Kita perlu mengingat bahwa standar kehidupan kita di dunia ini bukan standar dunia. Kita membandingkan kehidupan kita dengan seorang Kristen yang lain dan berpikir, "Oh, hidupku sudah cukup baik. Aku tidak minum-minum. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku lebih baik dari hidup mereka ini. Aku melayani Tuhan." No, Kristen sejati yang lahir baru menjadikan Dia yang sempurna, Tuhan Yesus yang sempurna, menjadi tolak ukur kehidupannya. Dan hidup memikul salib adalah kehidupan kita setiap harinya. Yesus menjadi standar kehidupan kita. Seorang Kristen yang betul-betul mengikuti gurunya. Kita adalah murid Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi, kita harus makin baik setiap harinya mengikuti guru kita. Standar kita tinggi,
bukan kehidupan orang lain. Di saat kita menjadikan Yesus sebagai standar kehidupan kita, maka tidak akan ada waktu untuk memegahkan diri kita. Tidak ada waktu untuk memegahkan iman kita, karena kita belum sempurna. Dia yang sempurna, itulah tujuan kita. Menjadi serupa sama seperti guru kita, walaupun kita tidak akan pernah menjadi kesempurnaan itu. Ciri nomor 5 yaitu Kristen yang suam kuku mengasihi orang-orang yang juga mengasihi mereka. Satu tanda yang tampak jelas dari Kristen yang masih suam-suam kuku adalah mereka memiliki cinta kasih yang terbatas. Merasa tidak sanggup mengasihi orang yang membenci adalah salah satu ciri dari Kristen yang suam-suam kuku. Apakah sulitnya untuk mengasihi orang yang mengasihi kita? Bahkan orang jahat bisa melakukan itu. Tapi sebagai Kristen yang sejati, kita dituntut untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Kita dituntut untuk tetap menjadi terang walau gelap yang kita hadapi, untuk tetap mengasihi walau benci yang kita terima. Kristen yang suam kuku seringkali tidak sanggup melakukan hal itu. Mereka tidak sanggup untuk memberikan kasih yang sama jumlahnya kepada orang yang mengasihi mereka dibandingkan orang yang tidak mengasihi mereka. Jadi, sanggupkah kamu mengasihi orang yang membenci kamu? Jika tidak, mari kita berdoa agar Tuhan memberi hati yang besar, agar semua orang mendapat kasih dari kita, seperti Kristus telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Ciri nomor 6, merasa cukup dengan ritual atau kegiatan rutinitas Kristen. Pemikiran Kristen yang suam kuku adalah mereka merasa cukup saat mereka pergi ke gereja setiap hari Minggu, menyanyikan lagu pujian, mengikuti kelompok perkumpulan Kristen. Mereka merasa itu sudah maksimal. Dan pada dasarnya bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan hati kita untuk Dia. Tuhan menginginkan suatu hubungan dengan anak-anaknya. Di manakah kita meletakkan hati kita saat melakukan semua rutinitas tersebut? Apakah sekedar ikut-ikutan? Apakah sekedar rutinitas karena semua Kristen melakukan hal tersebut? Atau memang benar kita haus akan dirinya? Benarkah kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi? Karena pada intinya, menjadi Kristen bukan tentang rutinitas, tapi tentang hubungan dengan Tuhan. Kristen bukan agama, namun hubungan. Ciri nomor 7, Kristen yang suam kuku mencintai Tuhan, namun dengan beberapa persyaratan. Mereka yakin bahwa mereka mencintai Tuhan, dan saat ditanya, apakah kau mencintai Tuhan? Maka dengan cepat, seorang Kristen dapat menjawab iya. Namun, perbedaan Kristen sejati dan Kristen suam kuku adalah Kristen sejati mematuhi Tuhan apapun kondisinya. Kristen suam kuku seringkali membuat pengecualian. Sebagai contoh, saat Tuhan memanggil mereka untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka mereka akan menemukan alasan untuk menolak. Biasanya memberi alasan karena kekurangan mereka atau ketidaktersediaan waktu, kondisi yang tidak memungkinkan, dan lain-lainnya. Kristen yang suam kuku juga seringkali hanya bersyukur akan kehidupannya saat hal baik menghampiri. Padahal Tuhan selalu mengajarkan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan di setiap keadaan. Ciri nomor 8 adalah hal yang wajar bagi semua makhluk hidup untuk mendambakan kepastian dan rasa aman. Namun hal ini adalah salah satu tanda seorang Kristen adalah Kristen yang suam kuku. Saat seorang Kristen dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, dia mendengar suara tersebut. Namun dengan mengandalkan pemikiran manusianya yang terbatas, maka ia mulai ragu akan keamanan dan jaminan hidupnya saat ia akan melangkah mengikuti jalan yang diinginkan Tuhan untuk hidupnya. Kristen suam kuku tidak berani melangkah apabila ia tidak melihat keamanan dunia di sana. Takut untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk hidupnya, dan bersandar pada pengertiannya sendiri, bukan pada apa yang firman katakan pada dirinya.
Ciri nomor 9. Kristen yang suam kuku takut akan hukuman yang akan Tuhan berikan lebih daripada ia membenci dosa itu sendiri. Kristen yang suam kuku tidak dari hati mereka membenci suatu dosa, tapi mereka takut melakukan dosa karena hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada dia. Kristen yang suam kuku belum membenci dosa itu dari diri mereka. Perbedaan dari Kristen yang suam kuku dan Kristen yang sejati terletak dalam pandangan mereka melihat dosa. Kristen yang suam kuku mentoleransi dosa, namun takut melakukannya karena ketakutan akan hukuman yang akan didapat. Namun, Kristen yang sejati memang tidak menyukai dosa itu sendiri dan takut untuk jatuh ke dalamnya. Nah, itu dia beberapa ciri dari Kristen yang suam-suam kuku. Jika kita menemui bahwa diri kita adalah Kristen yang masih suam-suam kuku, mari berdoa dan mari berpuasa, minta hati yang baru kepada Tuhan, agar kita diberikan hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, diberikan hati yang sungguh-sungguh untuk hidup kudus, sama seperti Yesus yang adalah kudus, agar ditemuilah kita menjadi murid-murid yang patuh kepada gurunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.